Viral guys, Gibran celingak-celinguk pas Prof Mahfud selesai menjawab pertanyaan dari Gibran. Dikira lucu kali bertingkah seperti itu. Para anak-anak muda jangan ditiru ya, ini nggak beradab, tengil dan disrespectful. Great respon El Profesor, pertanyaan recehan ini nggak perlu dijawab. Asli gue nggak kebayang kalau bocil ini terpilih. Kemarin niatnya pilih 02, pas lihat debat fix pindah pilihan, baru calon aja udah nggak beretika, apalagi pas jadi. Songong, nggak respect terhadap lawan debat, tidak punya ilmu debat, etika, lengkap pasangan etika. Capres, cawapres, klop, sama-sama nggak ada etika, MKMK. Padahal bapaknya sudah nasihatin 2 minggu lalu loh, ini videonya. Asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks. Lebih menjijikan lagi pakai gestur-gestur menghina, seolah-olah Prof Mahfud nggak punya jawaban. Dia sampai bungkuk-bungkuk dengan gestur mencari-cari sesuatu. Emang udah nggak ada etikanya sih, jijik banget ini videonya. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Anakmu Ken, Salekan, Ken, Salekan. Kaget. Tidak mutu, tidak mutu, tidak mutu, tidak mutu. Itu kan mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Mungkin itu kan mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Mungkin itu kan mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Mungkin itu kan mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Gua tadi nonton debat, gua tahu geli banget. Ada yang begini nih, lo tahu nggak? Yang begini tadi apaan? Sun Gokong. Emang temennya siapa dia? Seekor kera terburuk terpenjara dalam gua, digenak tinggi sini tempat hukuman para dewa, bertindak sesuka hati lo. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Ketemu. Gibran gestur nyari-nyari di debat. Katanya kayak gini, saya nggak nemu jawaban dari Profesor Mahfud MD. Wow. Aduh, ini momen yang paling nggak tahu deh. No comment bos. Aduh. Gibran tukang ngejek, malah diginiin sama Cak Imin. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Pak Gibran. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi. SGE itu adalah 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 Kasihan, kasihan. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah X itu adalah State of Global Islamic Economy. Ya pinter tuh goblok sih. Goblok. Dan intensifikasi lahan.
Kemarin tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fakfak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming, pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone. Kalian udah lihat ini kan? Lihat, itulah gunanya ditetapkan batasan umur. Bener juga ya. Malah fokus sama yang belakang nih orang. Tapi memang sih, yang lain nggak ada yang senyum loh pas Gibran ngomong kayak gitu. Kayak malu. Dari debat semalam gue semakin yakin harus tidak memilih siapa. Sesungguhnya Allah sebaik-baik membuat rencana. Itu Quran surat Al-Imran. Dan Allah bakal menunjukkan rencana jahat seseorang. Banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Silakan. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Saya lagi nyari jawabannya. Saya lagi nyari-nyari etika dan adabnya Cawapres 02. Tak cari-cari kok gak nemu ya etikanya ya. Gimana nih? Masa ini yang dibilang mewakili anak muda? Etikanya mana bos? Oh ya, satu lagi. Masa seorang cawapres cerdas kok nggak paham aturan debat? Sampai berulang-ulang melanggar. Tapi ya nggak heran sih. Aturan MK aja dilanggar kok, apalagi cuma aturan debat. Salam. Intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Gimana ya? Saya mau punya kata-kata seperti ini di segmen keempat ya. Saya punya kata-kata seperti ini. Calon wakil presiden yang dilahirkan dari proses pelanggaran etika cenderung yang bersangkutan tidak memiliki etika atau adab. Itu yang ditunjukkan Gibran malam ini. Dia tidak menunjukkan etika dan adab sama sekali di panggung. Debat boleh kita kemudian berperang argumentasi, tapi debat tidak kemudian dengan gaya dan model-model gimmick-gimmick yang kemudian merendahkan. Boleh beradu argumen, saling menjatuhkan, silakan, tapi tidak merendahkan dengan gaya-gaya yang tidak penting di atas panggung. Jujur, apa yang dilakukan oleh Gibran kepada Pak Mahfud, saya sebagai orang Madura merasa tersinggung, sangat-sangat merasa tersinggung. Tunggu saja Gibran, akan ada gelombang dari orang-orang Madura yang akan menjatuhkan kamu, karena kamu tadi gerakan kamu itu jelas-jelas merendahkan Profesor Mahfud sebagai orang Madura yang kita hormati. Ayo Rek Madura, patau kak, Rek Madura kak, apa sih Rek laku Gibran wala menghina Rek Madura kak. Dia dengan gayanya seakan-akan merendahkan Pak Mahfud. Patau kak, tunjukkan kak, Rek Madura kompak kepi, jatuhkan Gibran. Debat Cawapres yang dimainkan oleh Cawapres nomor 2 itu gimana ya caranya menganalisa? Kan sudah diingatkan jangan memakai singkatan atau terminologi yang rumit. Dilakukan juga, sudah dilakukan juga. Ya, artinya apa ya? Artinya barangkali itu skenario memang untuk menjebak
lawan bicara gitu loh. Supaya apa? Supaya seorang profesor pun ternyata kelihatan dungu atau gimana ya, bego gitu loh menanggapi pertanyaan dari seorang Gibran. Nah, ini kan apa ya, sudah ada niat buruk dari sejak sebelum dimulai debat. Itu menurut saya sama sekali Gibran itu nggak punya keluguan, memang sengaja membuat jebakan-jebakan kepada lawan debatnya itu untuk memberi ilustrasi atau deskripsi bahwa dia itu yang dianggap sebagai belimbing sayur atau seorang Samsul yang mestinya ngomong asam folat kemudian kepleset menjadi asam sulfat itu tidak terbukti gitu loh, bahwa dia itu memang seorang yang sangat cerdas, visioner gitu kan, menggunakan terminologi kata-kata yang pakai bahasa Inggris, dan ya tentu saja rumit dijawab. Bahkan menurut saya tidak hanya Prof. Mahfud atau Cak Imin, saya rasa banyak dari kita juga kesulitan menjawab pertanyaan itu karena memang dibuat untuk menjebak. Itulah gimmick. Bermutu nggak sih gimmick seperti itu untuk level calon wakil presiden? Wakil presiden orang nomor 2 di Republik ini. Itu loh. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. Iupnya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Ya, saya ingin menanggapi terkait dengan pertanyaan Pak Mahfud kepada Gibran mengenai tambang ilegal yang masih marak di Republik ini. Nah, bagaimana solusinya? Kemudian Gibran itu menjawab, simpel saja. Tinggal cabut saja iupnya, cabut saja izinnya. Begitu jawaban Gibran. Ya, tapi permasalahannya tidak sesimpel itu, bosku. Yang ditanyakan itu kan tambang ilegal. Artinya apa? Artinya kalau tambang ilegal itu kan tidak ada izinnya. Jadi apanya yang mau dicabut coba? Mikir gak Gibran ini? Ya, sekarang permasalahan itu kan belum bisa diselesaikan oleh bapaknya Pak Jokowi selama ini sampai detik ini. Jadi kalau Gibran ini kemudian menyimpulkan atau menjawab pertanyaan Pak Mahfud, permasalahan terkait tambang ilegal itu hanya dengan mencabut iupnya atau mencabut izinnya, bukan itu gak nyambung. Yang ditanyakan itu tambang ilegal yang tidak ada izinnya tapi bisa beroperasi. Nah, itu permasalahannya, bagaimana menyelesaikan semua itu, bukan dengan cara mencabut izinnya. Kalau mencabut izinnya itu tambang-tambang yang legal tapi mereka itu melanggar. Nah, itu baru bisa dicabut izinnya. Jadi paham gak? Cobalah Gibran ini, jangan kebanyakan gimmick. Nah, melihat semua ini, saya jadi ingin bertanya kepada Gibran. Kira-kira kalau cawapres yang bisa maju dari hasil putusan pelanggaran etik di MK, bisa dianulir atau bisa dicabut gak izinnya? Nah, gimana menurut teman-teman semua? Jangan, misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja, rugi dong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rugi dong. Yang bener aja. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Bentar. Apa tuh? Nyari apa tuh? Nyari apa tuh? Nyari pertanyaan untuk Viko. Kenapa sih? Apa menurut Viko gimana? Tadi sudah betul belum langkahnya Pak Mahfud tadi untuk tidak menjawab itu? Pertanyaan receh kata Pak Mahfud. Iya, nggak karuan ngomong itu. Iya, kalau dibilang tidak layak ditanyakan, emang maksud saya itu lagi kelas apa, terus dia bahas apa gitu, kayak lagi misalkan lagi kuliah, ya. Ada dosen ngajar, terus dia nanya, Pak, cara deketin si Najwa gimana ya gitu, maksudnya padahal itu pelajaran kimia dasar gitu, nggak masuk. Jadi kalau dosen yang nggak mau jawab, normal gitu. Itu reaksi yang normal dari Pak Mahfud menurut Coki. Reaksi yang menganggap diri lebih baik daripada orang lain kan? Apa? Cok, itu adalah reaksi karena di lingkaran akademisi, akademik itu debat-debat akademik emang tidak ada pertanyaan yang
Selesai aja gitu. Dia pertanyaan itu, dia akan menjelaskan karena tujuan orang bertanya itu adalah agar audiens semuanya paham dengan apa yang kita bicarakan. Ngerti. Kalau hanya ingin menunjukkan saya lebih hebat dari Anda, ya itu bukan di forum yang mencerahkan. Ya masalahnya gini, udah 2 kali Gibran ya, dia pakai istilah-istilah termutakhir. Ya. Yang kayaknya yang tahu tuh cuma orang yang S3 di bidang itu gitu. Greenflation aja. Semua orang di studio tadi kira dia ngomong green fashion. Ya. Ya tadi fashion pakai daun-daun. Sumpah gua tanya Mimi Peri ke Pak Mahfud. Pas denger green fashion gua kira orang pakai bendera PKB loh. Lo nonton debat gak ntar malam? Ya nonton dong. Nih lihat nih, gue lagi baca apa tuh tema debat? Iya, tema debatnya. Jam berapa sih? Jam berapa sih? Jam 7 ya? Jam 7 malam ntar ya. Apa temanya? 1, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Nah, itu penting tuh. Kita harus menjaga lingkungan hidup. Bagaimana caranya mereka bertiga itu paslon untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup kan? Iya. Oke. Ya. Terus sumber daya alam dan energi. Nah, itu juga penting tuh karena kita banyak banget sumber daya alam kita, pertambangan, makanya ada hilirisasi. Nah, hilirisasi yang mereka lakukan tuh apa? Nih yang ketiga nih seru nih. Apa tuh? Pangan, Bo. Pangan. Food estate. Iya. Kalau misalkan dikasih pertanyaan, lu mau nanya apa? Gue mau nanya gini, kenapa food estate itu kan untuk nanam singkong? Kenapa kok jadinya jagung? Itulah namanya Indonesia. Iya kan? Itu bisa salah satu keajaiban dunia tuh. Iya kan? Iya. Kayak lagunya Bruri itu apa yang semangka daun sirih. Nah, udah gitu ya agraria. Abis pangan agraria, Bo. Nah, enggak, tunggu dulu yang pangan. Yang pangan itu gue juga mau nanya. Apa? Kenapa 700 hektar food estate itu gagal total? Apa penyebabnya? Terus lo kemarin kan bilang sama gue, kayak kesel. Ini Komenhan, itu maksudnya apa? Ya, kan ini kan pertanian. Kita kan ada Kementerian Pertanian. Iya kan? Iya. Kasih dong ke Menteri Pertanian, kenapa ke Menhan? Emang singkong mau perang sama jagung? Bener juga. Bener gak? Iya kan? Terus apa lagi? Temanya? Agraria. Nah, agraria ini berhubungan juga dengan pangan, ya kan? Terus yang paling menakutkan di agraria ini adalah momok mafia tanah. Oh, itu mafia tanah yang gak kelar-kelar ya? Iya. Gak kelar-kelar. Kita mengharapkan nih Pak Mahfud bisa memberesi dan menabrak semua tuh. Iya. Mafia-mafia tanah tuh. Nah, terus yang berikutnya adalah masyarakat adat. Masyarakat adat. Masyarakat adat ini mereka merasa bahwa mereka kayak di sabotase. Iya, kayak dibohongin gitu loh. Terus kayak dibaik-baikin untuk mendapatkan suara, tapi setelah dapat suara mereka malah ditinggalkan. Itu yang aku dengar ya. Ini sih berarti bagus banget. Kita pengen denger deh tiga-tiganya mau ngomong apa ya. Terus yang terakhir tentang desa. Nah, kalau desa nih, gua ingatnya apa? Aparat desa yang dipakai oleh nggak boleh ya. Kan bahaya, Bo. Bahaya ya. Iya. Ya pokoknya kali ini gua berharap ya bahwa debat kali ini nggak ada drama. Betul. Soalnya kayak kemarin yang terakhir kan, itu si paslon yang oke gas, gitu kan? Giliran digas, pewek masal. Iya, makanya jangan nantangin digas, giliran digas nangis. Iya kan? Pokoknya kita berharap ketiga paslon ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang visi misinya di tema debat kali ini. Tidak keluar jalur, tidak pakai yang namanya singkat-singkatan yang menjebak, juga tidak memakai personal pribadi ya. Bully, menjatuhkan. Ya kan? Tapi gue percaya nih Pak Mahfud pasti bagus nanti. Bagus ya, selesai. Iya, selesai. Karena memang pekerjaan dia yang kita harapkan adalah menyelesaikan semua masalah-masalah yang tadi itu. Ya udah, oke. Nanti tunggu debat, nanti kita sama-sama kita diskusi lagi. Iya, setelah debat kita diskusi lagi ya. Nonton ya, jangan lupa ya.